Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara dan keluargaku dimanapun kau berada. Doa saya sebagai hamba Tuhan biar kiranya hari ini menjadi hari kelimpahan, hari kemenangan, bahkan hari di mana Tuhan menyatakan mujizat dalam kehidupan kita. Saudara, renungan firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-11 bagian terakhir. Demikian firman Allah. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kalimat terakhir dan ini menjadi judul firman Tuhan di pagi hari yang indah ini, yaitu makanan kami yang secukupnya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bicara mengenai makanan, makanan adalah kebutuhan dasar buat kita. Betul, kita tidak perlu ragu lagi bahwa tubuh jasmani kita perlu yang namanya makanan. Tubuh kita sangat membutuhkan asupan dalam bentuk makanan. Tapi tahu nggak saudara bahwa di dunia ini lebih banyak orang mati karena kelebihan makan daripada kekurangan makan. Saya searching di Google, saya lihat beberapa informasi di media, saya menemukan dari berbagai sumber, diperkirakan itu tiap hari sekitar 133.000 orang mati kelaparan. Tetapi anehnya, lebih dari 171.000 orang mati karena kelebihan makanan. Ada yang mati karena stroke, ada yang mati karena penyakit-penyakit yang lain yang disebabkan oleh karena kelebihan makanan. Bapak Ibu saudara-saudaraku, ini yang harus menjadi awasan bagi kita bahwa kita perlu makanan jasmani. Tetapi Alkitab berkata Matius 6 ayat yang ke-11, berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Alkitab mengajarkan kepada kita untuk tidak serakah, tidak rakus terhadap berkat Tuhan secara khusus dalam bentuk makanan. Bapak Ibu keluargaku, apa yang Alkitab ajarkan tentang makanan? Saya memberikan sebuah pemahaman, makanan itu bicara mengenai berkat Tuhan. Saya menyimpulkan makanan itu adalah berkat Tuhan. Artinya apa yang kita terima dalam bentuk makanan itu datangnya dari Tuhan. Alkitab mencatat di dalam kitab Keluaran pasal 23 ayat 25, Tuhan memberkati orang-orang Israel dengan makanan dan minuman. Bahkan Amsal 10 ayat 22, Allah memberkati kita orang-orang percaya, orang yang rajin bekerja. Allah membuat kita menjadi kaya, kelimpahan materi. Bapak Ibu saudara-saudaraku, ya kita punya Tuhan yang sangat baik yang memberkati kita makanan dan minuman. Tetapi dalam doa Bapa kami dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Artinya saudara, apa yang Tuhan berikan kepada kita, biarlah itu berguna bagi tubuh jasmani kita. Katakan amin. Makanlah sesuatu yang berguna, makanlah sesuatu yang menyehatkan, dan makanlah secukupnya. Bapak Ibu keluargaku, apa juga yang Alkitab ajarkan tentang makanan? Apakah ada ayat Alkitab yang membahas tentang makanan? Saya menemukan ada 4 fakta kebenaran tentang makanan atau berkat Tuhan. Yang pertama saudara, Roma 14 ayat 17 dikatakan, kerajaan Allah bukan soal makanan. Ini menjadi peringatan buat kita. Kalau kita bicara mengenai the kingdom of God, kalau kita bicara mengenai hidup kekal, kalau kita bicara mengenai keselamatan, kerajaan Allah bukan soal makanan. Jadi seharusnya kita tidak perlu pusing, kita tidak perlu menjadi hamba dunia untuk bisa mendapatkan makanan yang berlimpah. Karena kerajaan Allah bukan soal makanan, tapi bicara mengenai kebenaran. Lalu yang kedua saudara, Matius 4 ayat 4 dikatakan bahwa manusia hidup bukan dari makanan saja, tetapi manusia hidup dari firman Tuhan.
Kita perlu makanan, betul saudara, benar sekali. Kita perlu asupan materi dalam tubuh kita, betul. Tetapi ada makanan yang lebih bermanfaat, yang membawa kita kepada kekekalan, yaitu makanan rohani, yaitu firman Allah. Bapak Ibu, kita harus seimbang antara makanan jasmani dengan makanan rohani. Kita perlu makan jasmani, kita juga perlu makan makanan yang rohani, yaitu firman Allah. Karena Alkitab bilang manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mari Bapak Ibu, masukkan tubuh jasmani kita dengan makanan, tetapi jangan lupa masukkan juga makanan rohani dalam kehidupan kita, supaya kita menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Lalu yang ketiga saudara, dalam Yohanes 4 ayat 34, di sana dikatakan dengan jelas, melakukan kehendak Allah adalah makanan kita orang-orang percaya. Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kalau kita sudah makan makanan rohani, yaitu firman Allah, maka makanan itu harus kita kembangkan, kita harus lakukan, bertindak, kerjakan, sehingga kita menjadi pelaku-pelaku firman. Bapak Ibu, jangan hanya kita mendengar firman, menerima firman, tapi mari kita lakukan firman Allah. Dan yang keempat saudara, Ibrani 5 ayat 12-13, kita bukan lagi seorang bayi yang kecil yang membutuhkan makanan susu, makanan yang ringan. Kita perlu makanan yang keras. Dengan bertambahnya usia, bertambah dewasa, kita perlu makanan-makanan yang keras. Ini bicara mengenai apa? Makanan yang keras bicara mengenai didikan, bicara mengenai teguran, bicara mengenai sesuatu yang membuat kita lebih baik, mengoreksi diri ke arah pertumbuhan dewasa, pertumbuhan iman yang benar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, ini firman Tuhan yang indah pagi hari ini. Kalau kita bicara mengenai makanan, Allah adalah sumber berkat yang memberkati kita dengan makanan yang berlimpah. Tetapi ingat, kita perlu bijak mendapatkan, menikmati berkat Tuhan. Makanan kami yang secukupnya. Dan jangan lupa, tidak hanya makanan jasmani yang kita butuhkan, kita perlu makanan-makanan rohani yang akan memberkati kita sepanjang umur hidup kita. Selamat pagi keluargaku, Shalom. Tuhan memberkati kita semua.